Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi uang itu berarti sehari kita sudah mengeluarkan 12.000. Kita tadi dari orang tua dapat sebesar 15.000 ya. Kita gunakan 12.000 berarti ada sisa sebesar 3.000. Nah, uang yang 12.000 itu kita harus tahu untuk apa. Dan orang tua yang memberikan uang itu pun harus tahu bahwa kita menggunakannya untuk hal-hal yang baik, yang positif. Begitu juga dalam organisasi, perusahaan, pemerintahan pun sama. Diberikan dana oleh negara, gunakan juga untuk hal-hal yang baik, untuk kepentingan rakyat. Nah, nanti akan dipertanggungjawabkan apakah uang itu dibenarkan semestinya atau digunakan untuk yang tidak semestinya. Makanya nanti berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang disebut mungkin dengan korupsi, penggelapan uang, itu banyak terjadi. Jadi orang-orang yang menggelapkan uang, yang korupsi, itu salah satunya ya karena penyalahgunaan sesuatu yang tidak seharusnya, ya. Pengeluaran yang tidak seharusnya dilakukan, dikeluarkan, hanya mereka lakukan. Lebih-lebih ya mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya. Dan itu kita harus hindari. Jadi dalam mempelajari OTKK ini, saya berpesan kepada kalian, gunakan ilmu ini untuk hal-hal yang positif. Jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Nah, ini pesan saya sebagai guru OTKK di awal pertemuan. Kalau nanti suatu saat kalian menggunakan hal yang negatif, setidaknya saya sudah mengingatkan kalian untuk tidak menggunakan ini dengan apa, hal-hal yang negatif. Gunakanlah sesuai dengan prosedur arahannya. Baik, kita ke materi. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai pengertian dari administrasi keuangan. Ya, administrasi keuangan adalah proses perencanaan, lihat di sini, penyediaan dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan atau organisasi. Ya. Jadi tidak hanya untuk pribadi. Tadi hanya contoh saja ya yang penggunaan uang jajan itu. Nah di sini kita harus bisa memahami bahwa uang itu memang harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu ya. Nah, jadi di sini ada proses perencanaan, penyediaan, penggunaan uang. Ya. Jadi yang pertama rencanakan dulu apa yang akan kita butuhkan itu dan melihat dana yang kita miliki. Jadi harus menyesuaikan. Makanya di sini sekarang itu banyak orang-orang yang tidak sesuai dengan kemampuannya, tapi dia memaksakan keinginannya. Hutang sana, hutang sini, akhirnya hidupnya terbelit dengan hutang. Gitu ya. Penggunaan uang juga sama, itu semuanya harus diimbang, harus disesuaikan dengan persediaannya yang ada. Jadi pengertiannya kembali adalah proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dan itu harus tertuang dalam sebuah laporan. Ya. Mungkin salah satu yang paling dikenal oleh kakak kelas kalian, yang jurusan OTKP, pelajaran ini lebih banyak siswa itu mengenal pelajaran kas kecil. Ya. Jadi di sini kita nanti akan mempelajari dengan buku kas, karena semua didasari dengan buku kas. Tapi kalau kalian ingin belajar lebih dalamnya lagi, mungkin ya harus mempelajari akuntansi secara keseluruhan. Tapi di sini kita hanya membahas dasarnya saja mengenai administrasi keuangan itu sendiri. Baik, kita ke slide 2. Kita tahu apa sih fungsinya, fungsi dari administrasi keuangan. Di sini ada 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi investasi, ya. 2 fungsi mencari dana, berarti kan. 3 fungsi pembelanjaan dan 4 fungsi pembagian laba. Yang pertama fungsi investasi. Kita di sini berinvestasi. Investasi itu adalah modal. Jadi artinya administrasi keuangan itu yang pertama untuk mengelola permodalan kapitalnya. Kita harus benar-benar bisa tahu berapa modalnya, berapa